Oke. Selamat sore. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini kita kembali berkumpul bersama Om J dengan IC dalam rangka pertemuan sesi kedua yang memiliki judul Menulis 3 Alinea. Oke, yang belum pernah kenal sama IC, saya sedikit mau menceritakan dulu siapa IC. IC ini adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang dimana kita memiliki 4 pilar. Pilar yang pertama adalah guru atau pendidik harus terus belajar sehingga menjadi lifelong learner. Guru yang kedua, guru harus belajar harus mau berbagi. Jadi sharing to the community, berbagi untuk masyarakat sekitar. Kalau sudah bagus lagi harus bisa menginspirasi, jadi harus menginspirasi yang lain untuk selalu mindful atau selalu peka terhadap keadaan. Yang terakhir adalah pendidik atau guru harus terus menulis atau meninggalkan warisan ilmunya, writing your legacy. Itu adalah pilar yang kita ingin semua member dalam IC terus melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sewaktu kita berkolaborasi, IC berkolaborasi bersama Om J, kami memiliki harapan dari semua peserta yang ada, yaitu dari 100 peserta yang ada di sini adalah peserta dapat menulis di blognya secara rutin. Jadi rutinitas itu berapa? Ya paling tidak seminggu sekali. Nah, peserta ini mengumpulkan tulisannya tentang pengalaman mendidik dari sudut pandang orang tua ataupun guru kepada IC untuk dibuat buku nantinya. Nantinya kita akan membuat buku dan masing-masing peserta diharapkan nih membuat buku-bukunya sendiri dari kumpulan tulisan di blognya. Nah, ini mungkin jadi target teman-teman sampai akhir 2020 harusnya semua bisa buat buku. Saya mengutip dari Pramudia Anantatur dia yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kita selalu diingatkan oleh kata mutiara ini sehingga jangan patah semangat, teruslah kita menulis. Nah, ini rencana untuk IC, kenapa saya sebutkan di awal? Karena saya ingin teman-teman ikut turut berkonsentrasi bahwa kami ingin mengeluarkan sebuah buku karya teman-teman dan ini sifatnya akan lebih cepat karena nanti pengumpulannya harus sudah dikumpul sebelum 30 Juni. Jadi dikumpulkannya kemana? Ke Saudari Eka di alamat email admin@ic.id. Itu nanti kita akan seleksi kisah-kisah teman-teman yang di mana nanti artikel yang menarik akan dimasukkan untuk buku pertama IC. Jadi IC akan mengeluarkan buku pertamanya. Mudah-mudahan itu sudah ada di awal September atau paling tidak pas Hari Pahlawan 10 November itu sudah ada. Nanti kita berusaha buku ini akan terbit, karena itu saya mulai dari sekarang saya sudah mencari teman-teman yang bisa berkolaborasi. Nah, kami minta teman-teman yang ada di sini ikut menyumbang sebuah artikel. Panjangnya seberapa bebas, yang penting menarik. Begitu menarik, mau jadi dibaca, ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman nanti yang membaca. Oke, untuk webinar sesi hari ini, saya akan menginfokan bukan peraturan ya, tapi mungkin supaya tata tertib sehingga teman-teman yang ada di sini 100 orang ini semua bisa mendapatkan sharing dari Om J dengan maksimal. Yang pertama adalah saya akan memastikan mic peserta dalam keadaan mute atau saya matikan karena saat waktu materi sedang berlangsung. Nah, pada saat itu jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan menyampaikan melalui kolom chat dengan format sebutkan nama, asal, dan sebutkan pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan.
dan langsung akan dijawab oleh Om J. Dan kalau nanti yang tidak selesai, mungkin kita bisa sambung di dalam WA group. Kalau ada hal-hal teknis yang tidak dimengerti, lagi-lagi silakan bertanya ke admin atau WA group. Nah, ini juga ada kabar gembira, teman-teman yang ada di sini akan otomatis menjadi member IC dan ini semuanya gratis. Disediakan hadiah menarik dari sponsor jika mulai menulis di blognya masing-masing tentang resume sesi mingguan dan sesuatu yang didapat dari kegiatan IC Writing. Jadi kalau ada di blognya tulisan ini, mohon diinfokan kepada Ibu di admin supaya nanti kita akan bisa memberikan hadiah yang menarik jika ada yang terpilih. Tidak banyak, biasanya setiap minggu kita akan pilih 2 orang pemenang. Oke, yang belum kenal Om J, pastinya kayaknya semua sudah kenal Om J. Saya begitu kenal, saya langsung terpesona dengan tulisan-tulisannya. Meskipun Om J ini seumuran sama saya, seangkatan ya Om J sama saya, tapi ternyata pengalaman Om J di bidang menulis itu cukup memukau. Beliau adalah seseorang yang lahir di tahun 70-an. Suaranya kencengin, Bu. Suaranya kurang jelas. Oke, masih jelas Om J? Sekarang Halo? bagus. Oke. Ya, sekarang bagus. Terima kasih Om J. Oke, jadi Om J ini lulusan dari benar-benar seorang pendidik dan benar-benar mengabdikan dirinya untuk dulu yang namanya IKIP dan sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta. Jadi nggak kemana-mana tuh Om J, itu bisa jadi profesor di UNJ. Sejak tahun 1992, Om J sudah menjadi guru TIK di Lab School, sehingga banyak sekali mendapat bimbingan dari orang-orang top dari Lab School. Beliau juga sekarang menjadi dosen di STMIK Muh Jakarta. Beliau juga penulis, ini kayaknya enggak 10 buah buku lagi nih, kayaknya lebih dari 10 buah nih ya. Ini saya belum update nih, nanti mungkin Om J bisa menambahkan. Beliau juga seorang blogger dan seorang narasumber kreatif writing di beberapa kampus. Jadi kita sangat beruntung kita mendapat sesi bersama Om J setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. Jadi ini adalah suatu komunitas yang baik dan terus dipertahankan. Jadi teman-teman yang baru, ini adalah dalam sesi ini kita memang benar-benar harus membuat blog. Jadi teman-teman yang belum bisa atau belum memiliki blog, silakan mengunduh blog dan ini ada cara membuat blognya. Oke, tidak panjang lebar lagi, saya akan memberikan waktunya untuk Om J menerangkan tentang atau sharing tentang menulis 3 alinea. Apa maksudnya ini? Om J, silahkan. Baik. Terima kasih Ibu Capri, Ibu Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan guru sebangsa dan setanah air dari Aceh sampai Papua. Materi ini sebenarnya bukan materi baru buat teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar menulis sama Om Jai. Tapi kali ini Om Jai akan berikan spesial buat Anda-Anda yang super sibuk, yang waktunya lebih sibuk dari Presiden Jokowi dan para menterinya. Sehingga setiap hari sulit untuk menulis. Dan mudah-mudahan menulis 3 alinea ini bisa dipraktekkan sebelum tidur atau pada saat bangun tidur. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menulis setiap hari. Karena yang Om Jai rasakan, menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi, itu bisa dilakukan asalkan kita menganggap menulis itu sebuah kebutuhan, sama halnya kita makan dan minum. Jadi kalau sehari kita tidak makan, sehari tidak minum, maka kita akan kelaparan dan kehausan. Baik, slide berikutnya Bu Capri. Sebenarnya menulis 3 alinea itu sama dia suara dokter dengar kenapa ya? ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Pembuka, isi, penutup. Persis seperti orang pidato.
Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para anggota AIC yang terhormat. Sore hari ini saya, guru blogger Indonesia, berbagi ilmu kepada Anda semua. Itu pembukaan. Isinya. Hari ini, saya akan memberikan materi menulis 3 alinea. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya. Kecuali Bapak Ibu sudah lebih sibuk dari Presiden Jokowi dan para menterinya. Oleh karena itu, izinkan Om Jai memberikan materi ini saja sambil Bapak Ibu ketawa ke TV melalui aplikasi Zoom. Ini yang kedua. Ini ketiga. Demikianlah materi ini Om Jai sampaikan. Semoga membuat momen yang berkesan buat Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak bisa tidur sebelum menulis hari ini. Top. Jadi 3 alinea. Tambah foto nyengir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, menulis 3 alinea ini sering dipakai oleh para Instagram, para YouTuber, para blogger yang super sibuk. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat blognya blogger terkenal, Dedi Ditagama, Agus Sampurno, kemudian dosen ITB, Bambang Raharjo. Itu nulisnya singkat-singkat aja, tidak lebih dari 3 alinea. Kadang-kadang cuma 1 kalimat, tapi maknanya dalam. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman itu kepada teman-teman yang nanti akan menjadi guru blogger Indonesia karena diwajibkan membuat blog. Bapak Ibu tidak perlu pusing karena membuat blog itu ternyata sangat mudah. Banyak orang baik yang akan membantu Bapak Ibu membuat blog. Kalau Bapak Ibu kesulitan dalam membuat blog, saya akan kirimkan Pak Brian dan Pak Bambang untuk membantu Bapak Ibu secara privat. Nah, next berikutnya. Inti daripada menulis 3 alinea adalah buatlah sebuah kalimat pembukaan yang menarik. Karena itu yang akan membuat para pembaca akan melanjutkan alinea berikutnya. Ketika Bapak Ibu membuat alinea yang sangat menarik, maka akan banyak pembaca yang berkunjung ke blog Bapak dan Ibu semua. Contoh, hari ini kami mengeluarkan sertifikat untuk Ibu Tere, guru sekolah dasar di daerah Kupang, perbatasan NTT-NTB. Beliau menulis sangat inspiratif sekali. Pengunjung blognya antara 8.000 sampai 10.000. Kalau Anda perhatikan, alinea pembukanya sangat bagus sekali. Dan itu yang membuat blognya banyak dikunjungi orang. Contoh kasus, Anda juga bisa lihat blognya Om Jai di wijayalab.wordpress.com. Saya setiap hari selalu ada yang mengunjungi. Sekarang sudah 1 juta lebih. 1.300.000 saya lihat pengunjung blog saya. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Pertama, karena memang sudah 11 tahun bersama WordPress. Kedua, saya melakukan proses menulis 3 alinea ini. Setahap demi setahap sampai akhirnya saya menemukan kalimat pembuka yang menarik. Mudah-mudahan kalimat pembuka ini dapat Bapak Ibu latihkan seperti Bapak Ibu berbicara. Next berikutnya Bu Capri. Yang kedua, di dalam menulis 3 alinea, buatlah isi, kalimat isi dengan menggunakan kaedah 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu 5W 1H. Karena kalimat ini sudah sering kali kita baca dalam membuat sebuah reportase atau jurnalisme warga. Silakan Bu Capri dibuka apa itu 5W 1H. Nah, 5W yang pertama adalah kita mulai dari when. When itu kapan? Kapan Anda menulis? Misalnya Anda mulai hari ini Minggu pukul 16.00. Saya mengikuti kuliah online bersama Om Jai di aplikasi Zoom. Alhamdulillah materi ini sangat menarik karena bicara tentang menulis 3 alinea. Jadi sudah menunjukkan kapan waktunya. Where? Di mana? Oh, kami melaksanakannya di dunia maya. Ya. Dari Aceh sampai Papua berkumpul di sini
lewat aplikasi Zoom. Nah, jadi itu di mananya udah jelas gitu. Kan nggak mungkin di rumah Bu Capri, di rumah saya gitu, nggak mungkin. Karena sekarang kita ada social distance ya pada saat wabah virus corona merajalela. Yang ketiga, why. Why apa artinya why? Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Mengapa? Bagaimana acara ini bisa berlanjut dan bisa berlangsung? Karena kita melakukannya lewat media sosial. Jadi Bu Capri itu kirim semua link ke berbagai grup, saya juga kirim. Sehingga teman-teman tahu acara ini. Nah, bagaimana ini acara bisa berlangsung? Karena kami juga membuat persiapan-persiapan. Kayak saya membuat slide-nya dulu, kemudian dibagusin sama Bu Capri. Sehingga bisa bagus seperti sekarang ini. Terima kasih Bu Capri, keren slide-nya. Nanti teman-teman juga bisa belajar bikin slide ya, lewat presentasi.net. Ya. Terus how. How artinya apa? Bagaimana? Bagaimana. Tadi kenapa ya? Why itu kenapa, how bagaimana. Bagaimana kita bisa membuat tulisan kita menjadi menarik? Mulailah dari 3 alinea ini. Karena 3 alinea inilah nanti yang akan kita kembangkan dari berbagai bentuk dan keadaan sehingga menjadi enak dibaca. Sepertinya kita makan peyek, renyah gitu, enak. What, apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita informasikan. Ini sebenarnya yang ditunggu oleh para pembaca kita. Kalau apa yang kita sajikan itu seperti layaknya kita menyajikan soto, somai, ya, atau ketoprak, apalagi sajian buka puasa, tentu orang akan sangat tertarik. Lalu who, siapa saja? Nah, kayak sekarang nih, siapa aja nih yang ikut kegiatannya? Oh, ternyata di situ ada Ibu Rifatur, ada Ibu Ismi, ada Ibu Rosita, dan lain sebagainya. Bisa tuh. Siapa-siapa gurunya bisa dilihat. Makanya kawan-kawan di sini, selain kita menulis, kita berkenalan. Silaturahim. Ada yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin-kawin. Orang nggak cinta ya nggak kawin lah. Jadi Bapak Ibu, 5W ini sangat berperan dalam isi tulisan kita. Yang ini seringkali teman-teman terabaikan. Dan materi ini belum saya sampaikan secara detail di pelajaran guru menulis yang saya kelola. Lalu yang terakhir, H. Apa itu H? H itu adalah how. Bagaimana kita melakukannya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga walaupun tulisan kita singkat, tetapi penuh makna. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa praktek menulis 3 hal ini ya. Dan nanti buat Bapak Ibu yang tulisannya terpilih akan mendapatkan hadiah kejutan dari Om Jai. Saya akan pilih 3 guru blogger. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat resume setelah perkuliahan. Berikutnya. Next. Nah, yang tidak kalah penting dalam menulis 3 alinea adalah buatlah kalimat penutup yang memikat. Seringkali ya kalau kita mengikuti kuliah online atau membuat resume, teman-teman kurang memperhatikan ini kalimat penutup. Jadi kesannya itu kalau habis kuliah online itu cuman menyalin dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Banyak itu di email saya yang tulisan jenis ini terkirim. Jadi saya bukan tidak mau membaca tulisan Bapak Ibu, itu adalah tabungan Bapak Ibu untuk nanti dilanjut jadi buku. Akan ada tim editor dari penerbit Andi yang akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat kalimat penutup, buatlah yang memikat, yang intinya merupakan kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu dapatkan, tapi dengan kalimat sendiri. Jangan kalimat dari narasumber. Itu artinya kita hanya menyalin. Kita hanya menjadi notulen rapat. Ya. Nah ini yang penting yang harus dipahami oleh teman-teman, khususnya para penulis
pemula yang belum tahu bagaimana caranya. Next berikutnya. Nah, ini. Menulis 3 alinea bisa dimulai dari menulis dalam bentuk esai. Dalam bentuk esai ini, pada bagian awal sebuah esai, penulis dapat mengungkapkan maksud topik yang akan dibahas. Ya. Di sini Bapak Ibu memulainya dari alinea pembukaan atau pendahuluan. Kalau ini sudah dilakukan, ya Allah, ini WA kagak pernah berhenti. Topik yang akan dibahas dalam keseluruhan tulisan ini akan sangat penting, artinya pada bagian awal sebuah esai. Karena ini digunakan sebagai pemantik, ya, pemicu bahasan pada bahasan berikutnya. Dengan kata lain, bagian pembuka dapat disebut sebagai latar belakang esai. Ibarat skripsi itu pendahuluan itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Agar esai memiliki dasaran yang baik, ya, dasar yang baik, disarankan penulis untuk menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Nah, ini kebanyakan nih penulis pemula panjang mau kayak kereta api, sampai pembacanya itu ngap-ngap bacanya gitu. Saking kalimatnya panjang dan tidak membuat pembaca untuk berhenti bernafas. Ya, ini kadang-kadang saking semangatnya nulisnya panjang banget. Saya pernah tuh baca esai seorang guru panjang banget, tulisannya bagus, cuman harusnya dibikin pendek-pendek gitu, ada titik komanya sehingga lebih enak dibaca. Nah, ini yang saya sarankan pada Bapak Ibu semua nanti pada saat prakteknya bikin kalimat pendahuluan yang tidak bertele-tele. Berikutnya, Bu. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang bagian pembahasan. Dalam sebuah esai, bagian pembahasan atau isi adalah bagian di mana penulis bisa menjelaskan secara rinci tentang tema atau topik bahasan. Kalau kita bercerita tentang kegiatan online kita, maka kita fokus kepada kegiatan ini. Jangan lagi bicara tentang rapat yang kemarin, rapat yang dulu, rapat yang akan datang. Fokus saja sama kegiatan sekarang, menulis 3 alinea. Lalu di bagian ini, penulis memaparkan argumen-argumennya. Ternyata menulis 3 alinea keren juga ya. Dan ternyata kita bisa melakukannya gitu, dengan kalimat yang singkat tapi padat. Saya sudah contohkan tadi sebelum saya memberikan kuliah sore ini. Tentunya hal ini harus ditopang dengan fakta yang benar-benar real, ya, kisah nyata yang baik, sehingga argumen-argumen dalam esai tersebut menjadi karangan yang benar-benar bagus, koheren. Nah, yang membuat kita tidak fokus adalah kita terlalu banyak menceritakan cerita-cerita yang akibatnya orang malas dengerin, orang malas baca. Karena orang itu juga orang sibuk sama seperti kita. Tetapi kalau kisahnya menarik, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Pak Dahlan Iskan kalau nulis panjang banget. Tapi tetap enak dibaca karena dia nulisnya singkat-singkat gitu. Coba nanti Bapak Ibu main deh ke tulisan Dahlan Iskan, ketik aja di Google Dahlan Iskan, nanti dapat. Beliau pakai WordPress juga sama kayak saya. Nah, teman-teman nanti di bagian isinya ini yang sebenarnya lebih detail walaupun singkat. Dan itu yang membuat orang akhirnya tertarik mengunjungi blog kita. Next, berikutnya. Kemudian alinea ketiga, alinea kesimpulan atau penutup. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah esai. Pada bagian ini, penulis menyimpulkan isi dari esai dengan merangkum poin-poin penting yang sudah dipaparkan pada bagian isi esai. Jadi karangan bebas itu lebih enak, kita lebih merdeka. Tapi saat ini saya masih berguru sama Mas Budiman Hakim ya, sama Om Bud. Kalau Om Bud kan cerita fiksi ya. Dia bikin cerpenting ya, cerita pendek
3 paragraf itu bagus banget gitu. Jadi orang-orang juga bacanya juga bagus. Nah, untuk bikin kisah fiksi ini kita perlu imajinasi yang kuat. Saya belum sampai ke taraf itu dan masih harus belajar. Kesimpulan digunakan untuk penutup esai dengan tujuan bahwa topik bahasan esai tidak akan lari kemana-mana. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti bisa belajar. Kenapa ya tulisan saya kok sepi pengunjung? Nah, itu nanti akan terasa sendiri kok. Kalau tulisan yang bagus, yang baik, yang menarik, dia akan ketemu takdirnya. Apalagi kalau ditemu dengan hati. Contoh tulisan saya, Bapak Ibu, walaupun semalam apapun, pasti ada yang komen. Saya tulis jam 2 aja masih ada yang baca. Gitu. Karena memang saya perlu waktu 11 tahun untuk menemukan ilmu ini. Dan saya belajar sama para penulis terkenal. Jadi nanti saya sarankan Bapak Ibu semua jangan bertuju pada satu guru. Bergula pada guru-guru lain karena setiap guru dia punya gaya menulis masing-masing. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya bisa membuat tulisan saya dengan gaya menulis sendiri. Next. Jadi ini seperti ininya ya, Om. Ya, ini stepnya nih, wah dibagusin lagi, keren nih. Jadi step pertama nih, ya, Bapak Ibu bikin pendahuluan yang menarik, kalimat pembuka yang oke, pemantik pemicunya nih kalimatnya dibuat, dan sekaligus tujuannya. Jadi kalau di awal itu mereka sudah tahu tujuan tulisan itu mau kemana tuh di awalnya itu. Nah, sehingga mereka menjadi tertarik untuk membuka ke alinea berikutnya. Step yang kedua adalah isi, pembahasan. Seperti halnya kita membuat makalah, kalau pemaparannya disertai dengan argumentasi yang matang, yang datanya juga bagus, faktanya juga oke, insya Allah bagian isi ini akan membuat orang tertarik. Dan mereka akan berlama-lama mengulangi lagi. Karena ini bagian penting. Sekarang saya jujur sama Pak Ibu. Kalau kita sebagai pembaca, apa sebenarnya kita cari dari penulisnya? Pasti yang kita cari adalah informasi terbaru. Sebuah tulisan yang bisa menginspirasi kita. Nah, tanpa sadar, kita sebenarnya sudah diarahkan ke step 2 ini. Yang ketiga adalah bagian penutup atau bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan inilah yang masih harus Bapak Ibu pelajari bagaimana membuat kalimat penutup yang begitu menggoda sehingga mereka terasa kok udah habis ya. Kayak kita nonton film kan. Kalau filmnya bagus walaupun dia 4 jam kayak Titanic gitu, itu nggak kerasa gitu. Kok gitu. Atau kita dengerin seorang guru besar gitu memberikan kuliah di kampus, dia bicara udah 2 jam, tapi nggak terasa gitu dia ngomong. Kok ternyata udah habis ya. Tapi ada juga yang orang dosen atau guru yang bicaranya 15 menit tapi terasa seperti 1,5 jam. Kapan ya orang ini berakhir pidatonya? Karena memang tidak menarik. Nah, kuncinya step yang keempat. Bapak Ibu harus berlatih setiap hari. Dan itu yang saya lakukan sebelum tidur. Jadi gaya menulis saya kalau nggak sebelum tidur, setelah bangun tidur. Pokoknya sehari minimal ada status ya yang ringan-ringan aja. Mau di Instagram, mau di Twitter, mau di Facebook, mau di blog, mau di WA group, ya, mau di Telegram, bikin sesuatu yang Bapak Ibu terasa masih hidup. Jadi kalau Bapak Ibu bikin status itu berarti Bapak Ibu masih hidup. Itu aja gitu. Kalau Bapak Ibu cuma jadi pendengar, jadi penonton, jadi pembaca, ya, tidak jadi pemain, ya Bapak Ibu tidak akan dapat ilmunya. Karena yang saya lakukan adalah benar-benar menulis setiap hari. Dulu guru menulis saya, almarhum Hernawa Hakim, dia sebulan bisa 1 buku, setahun bisa 12 buku. Karena dia menerapkan ilmu ini, menulis setiap hari. Tapi yang namanya ajal ya, saya juga terusan kehilangan juga sama Mas Her ya. Mas Her itu bilang, andaikan buku itu sepotong pizza, pasti banyak orang yang akan membuat dan menerbitkan buku. Dan sekarang fasilitas teknologi sudah sangat canggih. Bukan lagi penerbit yang cari kita,
Bukan lagi kita yang mencari penerbit gitu ya. Jadi mereka penerbit akan cari kita. Kita bisa menerbitkan di mana saja, seperti di nulisbuku.com. Tinggal kirim tuh tanpa harus tatap muka. Saya sendiri menerbitkan tidak hanya di penerbit mayor, tapi juga di penerbit indie. Karena saya tahu segmen pasarnya. Kalau saya lihat segmen pasarnya besar, saya akan menggunakan penerbit besar, penerbit mayor. Karena mereka punya jaringan yang kuat. Tetapi kalau buku saya, misalnya buku motivasi, kalau saya taruh di penerbit besar, itu pasti royaltinya tidak besar. Kenapa tidak besar? Karena pembeli bukunya juga tidak sebesar buku ajar. Nah, ini informasi yang belum saya sampaikan pada teman-teman semua di baru hari ini. Tolong jangan bilang-bilang ya. Jangan disampaikan. Jangan bilang-bilang direkam di YouTube. Akhirnya ketahuan deh. Ya. Cuman saya saranin Bapak Ibu kalau bisa menerbitkan buku itu jangan keluar uang. Kan teman-teman guru ini suka dikibulin sama orang-orang yang cari duit ya. Jadi mereka berani keluar uang jutaan rupiah demi naik pangkat gitu. Padahal tanpa uang pun kita bisa keluar. Buktinya saya nggak pernah keluar uang. Kalaupun saya keluar uang itu dalam waktu bukunya belum terbit gitu ya. Kayak melejitkan itu saya keluar uang. Keluar uangnya berapa Ibu? Melejitkan keterampilan menulis siswa. Itu hanya keluar uang 300.000. Tapi saya bisa dapatkan lebih dari itu. Karena banyak buku, banyak pemesan bukunya. Padahal itu bukunya baru datang hari ini. Yang pesannya udah banyak. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya nanti belajar teknik marketing. Nah ini juga bisa dengan cara 3 alinea. Next berikutnya. Next berikutnya, Mbak Capri. Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa buka nanti websitenya di wikihow.com, menulis paragraf ya. Bapak Ibu harus berlatih menulis paragraf. Karena ini sangat penting bagi Anda yang ingin menulis dengan benar. Kadang-kadang dalam menulis paragraf itu Bapak Ibu tidak memperhatikan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengikuti gaya Dahlan Iskan, SPOK nggak kepake. Ngikutin gaya menulis kambing jantan tuh, siapa? Kambing jantan, Raditya Dika, itu juga nggak kepake. Karena dia menggunakan creative writing. Jadi menulis kreatif. Sebebas-bebas, tapi tetap enak dibaca. Berikutnya, paragraf membantu memecah teks panjang sehingga isinya lebih mudah dicerna oleh pembaca. Jadi Bapak Ibu bikin paragraf-paragraf gitu, walaupun sebenarnya 3 alinea yang kita pecah. Ya. Karena kalau pengalaman saya sebagai pembaca, kalau nulisnya, apalagi di blog tuh, ada yang mepet semua itu, dempet semua, mewah, mepet sawah. Tulisannya panjang banget, kagak ada enter-enternya. Sehingga kita yang baca itu ngap-ngap banget gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu perlu membuat paragraf-paragraf yang berisi kalimat-kalimat utama. Yang ketiga, kehadiran paragraf membimbing pembaca menyelami argumen Anda dengan memfokuskan perhatian pada satu gagasan utama dan tujuan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fokus perhatiannya pada gagasan utama, ya, insya Allah tujuannya akan tercapai dan Bapak Ibu nanti akan, sebentar Mas ya, lagi siaran. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat satu gagasan utama yang akhirnya membuat tujuan Bapak Ibu tercapai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, next selanjutnya. Ya. Menulis itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau menulis dikerjakan dengan cara-cara menyenangkan, insya Allah akan menjadi happy. Ya, akan jadi happy. Karena menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sudah membuat sesuatu yang beda, suasananya menggembirakan. Ini adalah kisah nyata saya ketika di Singapura. Jadi satu ketika ada seorang panitia menghubungi saya. Beliau minta saya menjadi narasumber di Pulau Batam. Kemudian saya tanya,
Pak, Bapak tahu dari siapa saya seorang narasumber? Beliau mengatakan, saya membaca blog Om Jai. Saya membaca tulisan-tulisan Om Jai. Dan saya yakin Om Jai bisa memberikan materinya buat teman-teman guru di Pulau Batam. Terus saya tanya lagi, Pak, boleh nggak saya ajak istri saya? Karena istri saya belum pernah ke Pulau Batam. Dan rencana saya dari Pulau Batam, saya akan ajak istri saya bulan madu ke Singapura. Wah, boleh banget Om. Kita siapkan tiketnya. Minta KTP istri Om Jai. Wah, dalam hati saya tajir banget ya. Menulis itu menyenangkan. Bagaimana tidak sebuah tulisan membawa saya dan istri saya bulan madu ke Singapura. Gratis. Tidak keluar uang sama sekali. Karena memang saya membuat tulisan saya menyenangkan, menggembirakan. Sehingga orang tertarik. Dia mau keluar uang banyak demi mengajak kita ke tempatnya. Makanya ini saya berharap nih wabah corona segera berhenti. Karena pemasukan pembicara ini dari sini. Nggak ada yang, semenjak COVID-19 nggak ada yang ngundang. Negara Indonesia kan negara kepulauan ya. Jadi kalau dikunjungi itu perlu waktu 37 tahun. Indonesia ini luas. Ada 500 lebih kabupaten kota, 34 provinsi. Kalau kita kunjungi secara langsung luar biasa. Memang kita bisa lakukan seperti sekarang ya, lewat dunia maya, lewat online, tapi ruhnya itu beda kalau kita ketemu langsung. Sangat beda. Dan Bapak Ibu nanti akan merasakan bagaimana kalau nanti narasumber yang saya undang itu ada 30 narasumber, itu semuanya tingkat nasional ya. Bapak undang ke tempat Bapak Ibu. Wow, itu biayanya juga mahal itu. Pesawatnya belum, akomodasi dan transportasinya. Jadi gitu Bapak Ibu, menulis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Dan mulailah menulis 3 alinea dari kondisi yang menyenangkan. Buat pembaca mengikuti apa yang kita sampaikan. Seperti halnya kita menjadi narasumber ya. Bapak Ibu kan tahu ya, kalau narasumbernya itu menarik, dari mulai dia mengucap salam sampai dia mengakhiri salam, kita tidak berkeming dari tempat duduk kita. Karena kita mengikuti beliau sampaikan. Nah, kalau narasumber pembicara itu dia memerlukan public speaking yang baik. Kalau penulis bagaimana? Kalau penulis, dia harus punya ilmu menulis yang baik. Untuk bisa menulis yang baik, diperlukan jam terbang. Dan jam terbang ini bisa dilakukan dengan cara menulis setiap hari dan mulai menulis 3 alinea saja. Jadi Bapak Ibu akan terus menulis setiap hari karena tidak dibebani dengan kalimat-kalimat yang panjang. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membaca nanti di blog materiilmu.com konsep-konsep dasar menulis, ya, terutama dasar-dasar menulis esai, dapat Ibu dapatkan di blog itu. Baca aja, ya, nanti slide-nya akan dibagikan oleh Bu Dr. Capri. Bagaimana kita melakukan konsep-konsep dasar menulis. Sangat sederhana. Dan ini kalau kita praktekkan setiap hari, insya Allah gaya menulis kita akan semakin tajam dan membuat orang menjadi suka dengan tulisan-tulisan kita. Akibatnya apa? Blog kita banyak pengunjungnya tanpa harus diminta. Kita cukup kasih link, kasih kata pengantar sedikit, langsung dia klik. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi di era COVID-19. Seperti tadi, saya baru saja selesai rapat online dengan tim penulis buku informatika. Nah, Bapak Ibu juga kan sekarang melakukan kolaborasi seperti kita ini. Kita walaupun jauh dengan adanya teknologi, dengan adanya aplikasi Zoom, kita bisa saling bertatap maya, walaupun jarak kita jauh. Dan pada saat seperti ini, kita bisa melakukan yang namanya multitasking. Bekerja dalam waktu yang bersamaan, tapi bekerja dalam beberapa kegiatan. Kalau ibu rumah tangga tuh, kalau dia masak, bisa sambil ngepel gitu ya, ngomong anak ya, itu ibu rumah tangga tuh, multitasking. Nah sekarang nih, sambil dengerin Om Jai, ibu-ibu bisa naruh HP-nya deket dapur, gitu, sambil masak, gitu, sambil multitasking. Kalau dulu kan mana bisa masak, kita sambil dengerin ceramah, nggak bisa. Apalagi kalau kita langsung dalam sebuah ruangan gitu.
Nggak mungkin lah kita bisa seperti sekarang. Nah, kolaborasi inilah yang sebenarnya nanti Bapak Ibu akan ketemu sama teman-teman yang walaupun jaraknya jauh, walaupun kita tidak pernah ketemu, kita akan menciptakan sebuah karya yang begitu indah. Tadi Bu Capri sudah menyampaikan bahwa nanti Bapak Ibu tulisannya akan dikumpulkan menjadi sebuah buku. Saya menjadi teringat ketika saya menulis buku pertama kali saya, menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Saya dibantu oleh seorang editor handal dari penerbit Indeks, namanya Mas Yuan Akita, dari Padang, Sumatera Barat. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu orangnya. Kita hanya komunikasi lewat email. Tapi bukunya jadi. Dan saya kaget ketika baca tulisan saya sendiri, karena kolaborasi itu, tulisan saya di blog menjadi lebih enak dan lebih renyah dibaca. Nah, itulah jasa seorang editor. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi penulis sekaligus editor kalau Bapak Ibu mau belajar ilmunya. Dan ilmu itu diperoleh kalau Bapak Ibu sudah terbiasa kolaborasi. Kolaborasi itu indah kalau kita bisa bekerjasama dengan kawan-kawan lainnya. Dan inilah yang akan kita lakukan di komunitas pendidikan Indonesia yang bernama AIC. Next, berikutnya. Itu saja Bapak Ibu. Oke, terima kasih Om J. Aduh, ini sore hari ini saya merasa dapat inspirasi sekali tentang bagaimana menulis 3 alinea yang sebetulnya kalau dipikir-pikir sebetulnya simple, yaitu cuma ada pembukaan yang dimana kata-katanya harus memikat, kemudian ada isi yang dimana kita mungkin harus perhatikan 5W dan 1H, when, where, why, who, what, dan how. Dan kemudian penutup yang dimana kalimat itu harus menjadi kesimpulan dan kalimatnya kalau bisa dari diri kita sendiri. Jadi tidak mengutip dari narasumber. Oke. Om J, ini banyak sekali ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke beberapa pertanyaan saya buka dan saya bacakan pertanyaannya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang hadir, ini kalau yang ingin mendapat e-sertifikat, ini peserta ini harus hadir selama 10 kali sesi di minggu pertama dan minggu ketiga. Tapi mungkin yang saya ingin garis bawahi, jangan berpikir e-sertifikatnya ya Om J ya, yang dipikirin adalah bagaimana kita bisa menulis di blog dan menulis setiap hari. Meskipun di dalam proyek ini atau pertemuan ini untuk mendapat e-sertifikat hanya perlu mengumpulkan tulisan seminggu setiap kali di blognya, tapi kalau bisa menulis setiap hari, kenapa tidak? Ada beberapa teman-teman bertanya, bagaimana kalau baru gabung, tapi saya mau komit dengan mengikuti kegiatan ini. Bisa saja boleh bergabung. Jadi teman-teman yang masih ingin mendapat e-sertifikatnya, kita akan lihat dari tulisan di blognya, apakah sudah tercantum 20 kali artikel-artikelnya. Dan tidak hanya itu, untuk sesi yang tertinggal, mohon teman-teman bisa melihat di YouTube IC dan dengan cara memberi komentar sehingga kami tahu bahwa teman-teman sudah membaca atau mendengarkan YouTube tersebut. Oke, saya juga mengutip ini dari Pramudia Anantatur bahwa menulislah apapun, jangan pernah takut tulisanmu tidak dibaca orang. Yang penting tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti berguna. Nah ini mungkin harus kita ingat-ingat, jadi kita tidak perlu takut jika ingin menulis. Dan saya ingin juga mengingatkan untuk teman-teman yang terlambat mungkin tadi bergabung, ini saya ulangi lagi bahwa kami akan menerbitkan sebuah buku yang dimana buku ini akan menjadi sebuah kumpulan kisah inspiratif perjalanan karir dari seorang guru, dari Bapak Ibu menjadi guru sehingga menjadi seorang blogger misalnya Om J seperti itu. Ada contoh tulisan di blognya Mbak Andri. Mbak Andri adalah juga member di pengurus dari IC dan juga ikutan dari sesi Om J ini juga. Jadi ada Mbak Andri di antara kita. Ini Mbak Andri telah menuliskan satu
tulisan yang dimana ini sangat inspiratif, yang mungkin ini bisa menjadi contoh yang kita mau muat di dalam buku pertama IC. Oke. Saya akan membacakan pertanyaan pertama Om J ya, boleh ya Om J? Silakan. Oke. Pertanyaan pertama dari teman ini adalah, sebentar, ini saya ambil dulu. Oke, pertanyaan pertama, dan teman-teman yang lain jika mau silahkan menulis di chatnya ya. Dari Mbak Rizka Wonogiri. Pertanyaannya adalah, sistematika menyusun naskah buku jadi seperti apa Om J? Jadi tadi Om J 3 alinea, apakah berbeda mungkin dengan sistematika menyusun naskah buku? Silakan Om J. Ya, kalau menyusun naskah buku adalah sesuatu yang berbeda. Nanti materinya ada sendiri, ya, satu pertemuan. Kalau saya berikan sekarang, nanti habis. Sekarang Oke, Om J. untuk menulis 3 alinea. Enggak apa-apa. Oke, Om J, jadi disimpan dulu ya. Jadi buat Mbak Rizka dari Wonogiri, itu supaya tetap mengikuti sesi-sesi Om J selanjutnya. Nah, nanti akan dibahas tentang sistematika penulisan buku. Ada pertanyaan dari Mas Dadan. Ini Mas Dadan tuh dari Bandung. Saya kenal baik Mas Dadan ini. Mas Dadan itu punya kelas kreatif juga loh Om J. Oke, pertanyaan dari Mas Dadan adalah, apakah ada jumlah kata minimal untuk entry block yang ideal? Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Itu sebesar apa? Dan mungkin Mbak Eka bisa di-unmute Mas Dadan. Silakan. Silakan Om J. Ya, yang namanya menulis kreatif itu sudah dibatasi. Ada mungkin seperti di blognya Pak Bambang, kadang dia dengan satu foto dengan satu kata, tetapi bermakna. Bisa juga Bapak Ibu nulis panjang banget kayak kereta api, tapi tulisannya tetap menarik kayak Pak Dahlan Iskan. Nah, dalam sebuah blog tidak ada aturan untuk menulis berapa kata, mengalir saja. Cuman kalau Bapak Ibu bisa nulis dalam bentuk satu artikel antara 500 sampai 700 kata dan selalu tiap hari komitmen gitu ya, tanpa harus diminta, dan itu sudah mengalir dengan sendirinya, insya Allah akan menjadi karya tulis yang bagus. Nanti lama-lama sedikit demi sedikit menjadi bukit dan akhirnya menjadi sebuah buku yang menarik. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Menulis pelan-pelan, dikit-dikit. Nanti kalau ada sempat, tulisannya dibetulin lagi. Kayak kemarin tuh saya kaget tuh. Tulisan saya 8 tahun lalu, saya buka udah 7.000 orang pembaca gitu di Kopasiana. Waktu itu saya berjanji akan berangkat umroh sekeluarga. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan berangkat sama istri dulu. Berangkat sama anak belum. Tapi insya Allah tulisan kita kadang-kadang akan menjadi nyata ya, ketika kita mulai menuliskannya gitu. Bahkan pendidikan digital, itu juga saya nggak pernah nyangka akan menjadi sebuah tulisan yang banyak dicari orang. Jadi satu ketika, saya nulisnya sebenarnya singkat saja ya, waktu itu saya cuma membayangkan bahwa pendidikan digital akan seperti saat ini. Itu 8 tahun yang lalu saya tulis. Orang semuanya akan bicara dalam bentuk digital, sekarang nggak harus ketemu. Pembelajaran lewat online semuanya, guru sama siswa, ketemunya mungkin seminggu sekali, itu sisanya semua lewat online. Dan ini sekarang kejadian kan, dengan COVID-19 kita dipaksa untuk melaksanakan pendidikan digital. Nah, hal-hal kayak gitu, kadang-kadang kita nggak pernah kepikir, nulis aja gitu. Kalau tahu ada orang yang, Om, saya izin ya mengutip tulisan Om Jai gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajak Bapak Ibu untuk menulis sampai panjang-panjang gitu, 300 sampai 500 kata enggak. Terserah aja bebas. Tapi yang penting komitmennya. Menulis setiap harinya itu yang penting sebenarnya. Dan kita mulai dari menulis 3 alinea. Itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan puas. Oke. Mas Dadan mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Dadan? Monggo. Terima kasih. Iya. Oke, Mas Dadan itu banyak pengalamannya juga loh Pak Om J. Jadi nanti mungkin kita harus tanya ya. Apalagi tentang pendidikan jarak jauh dan media-medianya.
Oke, Om J, ada pertanyaan lagi dari Mbak Isa Darmawan. Mbak Isa Darmawan ini nggak ditulis dari mana. Mbak Isa ini bertanya, bagaimana cara menentukan judul tulisan atau sebuah karya? Silakan Om J. Kadang itu mengalir aja sih. Saya kalau nulis judulnya kadang-kadang belakangan. Kayak tadi pagi tuh saya nulis judulnya ya belakangan aja. Pokoknya tiap hari nulis aja dulu di WA. Jadi kalau dulu nulisnya di blog pindahin ke WA. Kalau sekarang di WA dulu baru pindahin ke Facebook sama ke blog, dibalik sekarang saya nulisnya. Kenapa demikian? Karena yang WA ini lebih cepat gitu. Sekarang kan orang lebih senang pakai WA daripada pakai Facebook ya. Jadi mau nggak mau ya udah saya ngikutin inilah yang terjadi sekarang di WA aja, orang menyampaikan pesan lebih mudah. Nanti setelah itu baru saya revisi, saya tulis di Facebook, saya tulis di blog. Akibatnya apa? Yang baca banyak. Jadi jangan tirin dengan judul, walaupun sebenarnya judul itu penting. Ya, judul itu bisa kita buat setelah tulisan kita jadi. Ya, kadang kan ada orang yang nulis dulu judulnya ada di bawah. Kayak saya nulis kan nama saya nggak pernah nulis di atas. Kalau orang kan nulis judul di atas, namanya di bawah kan. Tapi kalau saya justru nama saya Salam Blogger Persahabatan Om J. Nama saya di bawah gitu. Nama penulisannya. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi bikin sesuatu yang beda lah, jangan sama. Itu namanya creative writing. Jadi kita nggak bisa ditiru. Walaupun pernah tulisan saya ditulis habis gitu ya. Tapi begitu orang lihat gaya penulisannya, oh ini gaya penulisannya, gaya penulisan Om J. Sama halnya kayak Budiman Hakim gitu. Om Bud itu kalau nulis kan nggak pernah pakai nama. Begitu saya posting, langsung nanti pembaca tulisan saya, wah ini bukan tulisan Om J ini tulisan orang lain. Emang iya ini tulisan Om Budiman Hakim, bukan saya. Kayak gitu. Ya gitu ya, mudah-mudahan puas. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Om J, dari Ibu Indayatmi. Indayatmi ya, pertanyaannya adalah, Om J, pada menulis 3 paragraf itu, apakah harus menggunakan SOPK? Ya, kalau bicara tentang creative writing, nggak usah. Tapi kalau kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, yang benar, subjek, predikat, objek, keterangan itu penting. Apalagi kalau nanti udah masuk ke 5W plus 1H, itu perlu supaya tulisan kita menjadi lebih bermakna dan orang tidak tanya, kejadiannya di mana? Kapan? Bagaimana? Apa yang terjadi? Gitu kan? Kalau kita udah nulis semuanya dalam bentuk 5W1H, udah kejawab semua di situ. Nah, mereka yang tidak cermat membaca, mereka akan malu sendiri, oh iya udah ada kan di alinea kedua. Oke. Jadi intinya, Bapak Ibu, kalau sebisa mungkin menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kalau ingin dijadikan buku. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen bebas aja tanpa dikekang apapun, ya silakan aja. Namanya juga kreatif. Oke, terima kasih Om J. Om J, ada lagi yang bertanya nih, tidak dari Rasita Bengkulu, jauh-jauh nih Om. Beliau bertanya, Om J, apa resepnya Om J yang sabar betul dan ikhlas betul membantu guru untuk bisa menulis? Ini minta rahasianya Om J. Rahasianya sayang sama istri. Maksudnya gimana Om J? Kalau kita kan suka dinasihatin sama istri, ayah harus sabar, ngajarin guru-guru jangan cepet-cepet, ya. Terus guru itu kan juga sama kayak murid juga. Kadang-kadang mohon maaf, ngajarin murid lebih gampang daripada ngajarin guru. Tahu sekali juga udah dia ngerti gitu. Tapi ini yang senyum-senyum, Mas Dadan juga senyum-senyum kayaknya itu yang ngajarin guru. Soalnya saya kan udah keliling Indonesia ya. Ngajarin blog misalnya gitu. Itu kalau ngajarin murid buka blogger.com dia udah bisa sendiri. Oh ya Om, bisa ini gampang banget gitu. Itu anak-anak. Tapi kalau kita coba Bapak Ibu buka blogger.com, gimana caranya Om ya? Jadi belum dibuka udah stres duluan. Jadi Ibu Kepala Sekolah yang baik hati, Ibu Rasita, saya juga lihat Ibu luar biasa ya, masih ada kepala sekolah yang mau nulis, mau belajar, ngeblog, itu kan luar biasa gitu. Biasanya yang namanya kepala sekolah itu udah sibuk sama tugas-tugas administrasi, tapi Ibu justru menginspirasi. Nah, mudah-mudahan
semangat ibu itu bisa diturunkan kepada guru-guru lainnya. Sehingga nanti gerakan literasi sekolah itu bisa bermanfaat karena gurunya memang sudah terbiasa nulis di blog. Itu aja sih Bu. Jadi emang inama asobirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ngikutin ajaran agama aja, sabar. Gitu ya Bu. Gitu ya. Mungkin apa juga karena ini ya Om Jai. Biasanya gara-gara udah lebih senior, lebih pengalaman, lebih matang. Kalau saya tadinya mau bilang lebih tua gitu ya Pak Om Jai. Jadinya kita jadi lebih sabar. Benar nggak itu Om Jai? Ya proses. Proses Orang ya. kan makin tua kan makin bijak. Dulu juga saya suka ngomel, apalagi kan saya dari STM ya. Dulu ini kan murid paling bandel saya, paling bandel itu didoain sama guru saya, jadi guru kamu. Benar jadi guru kejadian. Jadi hati-hati ya. Ya untungnya guru saya doainnya saya jadi guru. Coba kalau doain jadi yang lain kan. Nih kalau ketemu sama murid-murid yang bandel, siswa yang bandel, doain yang baik-baik. Nanti kalau ketemu lagi, ya dia akan walaupun udah puluhan tahun nggak ketemu kita, dia masih ingat kita. Saya ingat tuh waktu COSI itu, saya mau turun dari pesawat Garuda, tiba-tiba ada yang manggil saya Om Jai. Siapa Om Jai? Gak tahu dari ruang pilot. Murid saya yang paling bandel si COSI sekarang udah jadi pilot, masih meluk saya. Gitu. Om Jai, itu kan seneng banget kan. Seorang guru itu dianggap berhasil kalau murid yang udah lama nggak ketemu dia masih ingat sama gurunya. Berarti kita berhasil kan mendidik mereka. Itu. Siap. Oke, jadi itu ada kebahagiaan sendiri ya Om Jai. Om Jai, ini di dalam chat ini banyak sekali apresiasi buat Om Jai. Om Jai itu dengan segala low profile ya, tapi punya segudang ilmu dan tidak malu-malu atau tidak sungkan-sungkan atau tidak dengan ikhlas lah untuk berbagi dengan kita. Ini banyak sekali saya tidak bacakan Om Jai yang sangat berterima kasih kepada Om Jai atas sharingnya hari ini. Om Jai, ada pertanyaan Om Jai yang tidak tertulis di chat. Pertanyaannya adalah, apa bedanya Blogger dengan WordPress Om Jai? Kalau pakai Blogger atau pakai WordPress untuk membuat blog? Itu kan cuma beda media aja. Ya. Jadi kalau kita membuat blog itu bisa di mana saja. Bisa di blogger.com, bisa di wordpress.com, bisa di kompasiana.com yang buatan Kompas, gitu, atau di gurusiana.id yang buatan media guru. Itu banyak sekali kalau Budiman Hakim di The Writer, banyak tempat nulis di blog. Nah, kenapa saya sarankan Bapak Ibu nulisnya di Blogger sama di WordPress? Karena kalau di Blogger itu kan dia dikelola oleh Google, jadi langsung ke YouTube, langsung ke Google, aplikasi Google yang lainnya seperti Google Drive dan sebagainya. Kalau di WordPress juga itu bagus karena WordPress ini sekarang kan menarik, teknologinya lebih canggih gitu ya. Makanya saya sekarang udah lebih nyaman pakai WordPress, sudah 11 tahun pakai WordPress. Walaupun saya di Blogger juga nulis gitu. Tapi nanti Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya deh. Saya nggak ngasih tahu sekarang, biar penasaran. Kalau dikasih tahu ntar pada WordPress semua lagi. Untuk yang belajar pakai Blogger dulu aja yang gampang. Ya nanti kalau udah lebih pintar pakai WordPress, karena kan WordPress itu ada yang berbayar juga. Gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi yang udah mulai yang bukan amatir udah pindah ke WordPress ya Om Jai? Ya gitu. Tingkat lanjut lah. Tingkat lanjut ya. Ya itu juga masuknya juga harus ada email khusus ya kalau mau komentar ya. Sesama blogger email bisa. Sih, pakai Yahoo, pakai Gmail nggak ada masalah. Yang penting punya. Nggak masalah. Satu email itu bisa dibikin untuk beberapa blog. Betul. Oke, Om Jai ada pertanyaan dari Mondang Sianturi. Pertanyaannya adalah, ini Ibu Mondang dari Tangerang. Om Jai, saya sering menulis banyak artikel yang sudah dimuat di tabloid. Wah, hebat nih. Bagaimana untuk menjadikannya sebuah buku? Dan saya sekarang bingung judulnya. Oke, ini kira-kira gimana? Jadi Bu Romondang tuh bisa beli bukunya Pak Renal Kasali tuh. Self-driving ya. Self-driving. Nah, itu kumpulan tulisan-tulisan beliau di koran, di tabloid, di mana-mana, tapi bisa jadi satu buku yang menarik ya.
tulisan Pak Renal Kasali ini saya suka karena berdasarkan artikel-artikel yang ada di Kompas, Media Indonesia gitu. Tapi dia bisa merajutnya dalam sebuah buku yang menarik. Nah, Ibu Mondang ini saya perhatikan tulisannya hampir mirip-mirip seperti itu. Dan gaya menulisnya sudah jadi. Hanya memang masalah jam terbang aja. Nanti kalau jam terbangnya udah kayak Pak Renal Kasali, udah mantep. Nah, kalau saya jadi Ibu Mondang, saya akan terus menulis, saya akan lanjut pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, karena biasanya kalau udah nulis buku tuh, buku berikutnya lebih mudah. Bu Mondang ini kan bukunya juga sudah banyak yang terbit ya. Nah, itu bisa jadi pemicu. Nah, di antara buku-buku yang kita terbitkan itu, pasti nanti ada buku yang paling laris gitu ya, jadi bestseller. Ada aja deh, pokoknya nanti ada yang berkesan di hati para pembaca. Dan setiap buku itu masih akan menemui takdirnya masing-masing. Nah, itu tergantung daripada kita. Kalau kita sebagai penulis percaya, pasti yang lain juga akan percaya. Karena kepercayaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu saja, Bu. Oke. Ini Bu Mondang, ini ada yang mau ditambahkan nggak? Boleh di-unmute, Eka. Bu Mondang? Iya, Monggo, Bu terima Mondang. kasih atas waktunya. Saya senang, saya bangga bisa bertemu Om Jai. Saya sudah membaca bukunya Om Jai. Saya sangat terinspirasi dan termotivasi. Cuma memang terima kasih masukannya Om. Kalau masalah jam terbang, kadang memang Mondang itu suka lalai, nggak nulis hari ini, besok ditumpuk, besok lupa gitu. Mudah-mudahan lewat pertemuan kali ini Mondang akan lebih semangat lagi Om. Terima kasih buat Aisy. Oke, terima kasih Bu Mondang. Berarti kita tunggu artikelnya yang menginspirasi buat bukunya Aisy ya Ibu Mondang ya. Amin, semoga ya Bu Capri ya. Mantap. Bu Mondang hari ini, pagi ini saya share tuh berbagai tentang bagaimana menerbitkan buku. Resumenya bagus itu, saya share aja ke semua. Kan banyak yang ngasih tahu. Terima kasih Om, terima kasih Om. Banyak pahala hari ini tuh Bu Mondang. Udah ribuan orang baca tulisannya Bu Mondang. Kalau gitu Bu Mondang di-share di IC ya Bu Mondang ya. Terima kasih Bu, nanti kan kita coba Bu. Masih banyak juga Bu dari Om Jai nih. Ya, semuanya kita saling berbagi. Dan tadi saya suka sekali loh Om Jai. Jadi Om Jai itu ternyata tidak belajar dari satu penulis. Jadi belajar dari berbagai penulis. Meskipun Om Jai jam terbangnya cukup bagus, ternyata tetap mau terus belajar. Ini yang mungkin jadi harusnya menginspirasi kita semua untuk kalau sudah jago tidak lupa untuk selalu belajar ya Om J. Iya betul, karena di atas langit ada langit. Oke, di atas langit ada langit. Jadi kita tetap harus terus mau berusaha dan belajar. Om J, ada pertanyaan dari Bu Sri Arfiana. Ini kita masih ada waktu sampai 16.30. Judul artikel itu yang baik, berapa karakter dan bagaimana untuk memulai menulis supaya konsentrasi? Ya, kalau tulisan yang bagus itu ya ngikutin redaksi kayak Kompas, Media Indonesia, Republika, ini standar-standar nasional tuh. Kalau Bapak Ibu udah tembus kayak gitu udah oke lah. Kemarin tuh guru saya Mas Akang Asep Tapaat tuh kalau nulis di Republika cakep banget. Terus ada Mas Munif Hatip, tuh guru saya juga itu, gurunya manusia. Dan alhamdulillah nih saya banyak kenal teman-teman penulis nasional ya. Ya ada juga penulis yang kemarin sangat bagus, ibu-ibu tentang menulis anak ya. Ibu siapa namanya? Bu Farah. Terus juga ada Bu Ratna. Jadi banyak. Cuman ini yang ibu-ibu nih narasumbernya masih banyak yang belum pede kalau saya hubungin. Kalau yang bapak-bapak udah pada pede semua. Kalau yang ibu-ibu saya hubungin, ibu nanti kasih jadi sumber ya, oh jangan saya, saya belum pantas untuk. Padahal kemampuan nulisnya hebat, tapi mereka belum pede. Jadi kebanyakan kalau ternyata narasumber saya laki-laki, ya mohon maaf, bukan saya tidak memikirkan gender ya. Tapi yang siap ya yang bapak-bapak, ibu-ibu belum pada siap. Memang baru sedikit ya kayak Bu Astuti, Sri Agustiara, seorang kepala sekolah SMK,
Dia nulisnya juga rajin. Awalnya juga murid saya, sekarang lebih berhasil dari saya. Jadi kalau guru itu, muridnya lebih sukses daripada gurunya berarti berhasil. Kayak saya berguru sama Pak Denny Dutagama. Terus Pak Denny bilang, ente hebat. Ane gurunya kalah. Berarti Ane udah sukses didik ente. Jadi gitu kan. Kalau Betul. saya nanti pelatihan menulis, murid-murid saya jauh lebih hebat daripada saya. Berarti saya berhasil dong. Sukses dong. Benar nggak? Kayak Pak Arif Betul. di lab school, walaupun dia alumni udah banyak, tetap aja Pak Arif belajar sepanjang hayat kan, walaupun usianya udah 90 tahun. Nah itu saya belajar dari Bu Koni, Pak Arif. Bu Koni aja yang udah hampir 100 tahun usianya, masih tiap tahun dia menerbitkan buku baru. Nah kita baru setengah abad, baru 50 tahun, belum ada apa-apanya. Gitu. Oke, mantap Om J. Om J ini bagus sekali loh Om J. Itu tadi yang menjadi kita kaum wanita nih, ini yang ikut kelasnya Om J kebanyakan kaum wanita. Ini kita merasa ditegur sama Om J ya, karena ternyata kaum wanita belum bisa berkontribusi sebagai narasumber di Om J and Friends ya, dalam kegiatan menulisnya. Ini jadi apa ya, motivasi kita harus berusaha, mudah-mudahan tahun depan kita bisa membuktikan kepada Om J kalau kaum wanita itu bisa mulai menjadi narasumber di dalam kegiatan writing-nya Om J. Oke, ada yang bertanya. Amin ya. Ada yang bertanya bagaimana share tulisan di IC. Mudah sekali, silakan langsung saja email yang tadi ada emailnya admin ic.id, itu kita akan lihat dan kita akan seleksi, ada tim dari teman-teman dari manajemen IC yang kemudian nanti kalau memang cukup baik dan hits lagi in ya dari situasi yang ada, itu biasanya kita akan publikasikan di Facebooknya IC. Tapi saya lagi juga benar-benar menginginkan teman-teman itu berkontribusi untuk menulis buku pertamanya IC, yaitu yang antologi yang di mana kisah-kisah teman-teman yang dari seorang guru menjadi seorang blogger atau menjadi seorang entrepreneur atau dari guru menjadi seorang kepala sekolah, itu pasti ada perjalanannya yang sangat menarik. Bagaimana suka dukanya, bagaimana jatuh bangunnya, dan bagaimana itu diceritakan dengan bahasa yang sederhana, sehingga orang-orang bisa belajar dari pengalaman Bapak dan Ibu. Dan itu ingin sekali kami terbitkan. Oke, Om J, ini sepertinya 17-16 tidak ada lagi pertanyaan yang mengebu-ngebu. Jadi mungkin kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menutup sesi kedua hari ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, itu bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah teman-teman yang sudah mengirimkan link blognya, mohon para teman-teman di grup WA ini saling berkomentar di blognya teman-teman. Karena dukungan teman-teman di blognya, komentarnya teman-teman di blognya itu sangat memacu kita untuk menulis lagi dan menulis lagi. Ya, karena sebetulnya kegiatan menulis ini mudah hilang. Tapi kalau komunitasnya ini saling mendukung, itu kita akan saling menjaga, jadi keinginan untuk menulis itu tetap terjaga. Ya, mudah-mudahan komunitas ini bisa terus berlangsung sehingga teman-teman yang baru mulai menulis itu bisa berlanjut sampai terbit sebuah buku. Om J, saya berikan waktu untuk menutup sore hari ini. Om J, silakan sebagai penutup. Ibu foto dulu ya. Oh ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, hari ini kita telah belajar menulis 3 alinea. Alinea pembukaan, alinea isi, dan alinea penutup. Segera dipraktekkan materi ini di sela-sela kesibukan kita. Insya Allah Bapak Ibu pasti bisa menulis setiap hari. Karena menulis setiap hari itu adalah sebuah kebutuhan, bukan beban. Dan bagaimana membuat kegiatan menulis itu menyenangkan, mulailah dari diri kita sendiri, mulailah kita ajak teman-teman lainnya, sehingga mereka merasakan bahwa menulis itu adalah sebuah kebutuhan yang menggembirakan.
Dengan begitu, kita sudah bisa memberi inspirasi kepada semua. Amin. Ingatlah selalu mantra Om Jai, menulisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya akan memotret teman-teman. Silahkan videonya dibuka dulu supaya saya bisa mengambil gambarnya. Jadi untuk absensi, saya akan memotret teman-teman. Kebetulan ini ada 3 layar yang harus saya potret. Jadi mohon kesediaannya untuk membuka ya, yang masih belum membuka. Tolong dibuka dulu. Oke. Saya akan potret sebentar dari baris pertama, layar pertama, dari layar pertama. Oke. Layar kedua, sebentar. Oke. Layar ketiga. Bentar. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa jika kita akan berbuka. Assalamualaikum. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Sampai ketemu lagi. Sekarang. Kasih ucap. Kasih Nona lagi nangis. Ija ngapain? Ija ngapain?